Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar dan kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke 14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Merukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar.
Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi back kiri ada Giovanni Numberi, posisi back kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diarra, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas. Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya, ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet
penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Agis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang.
dan juga dibantu oleh Zaki Ashraf dan Emma Arpan. Kedua pemain ini ya meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Zaki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu, meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Zaki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di
preview laga PSM Makassar dan kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen,
Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agio 4213. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 352. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambo saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini
skema kita lihat ya bahwa memang dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arfan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Merukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alpiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yancha Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rayhan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini Liga 1 musim ini PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agio 4213. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 352. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yancha Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir Kenzo Nambo saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya. Meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol, dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSS Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Nemarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PSC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haipong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diarra, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau tersulah lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yancha Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya. Meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol, dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSS Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM, bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu, meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap, itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan, prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alpiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PSC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Tapares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haipong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diarra, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PSM Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yancha Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSS Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Nemarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan
Kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alpiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas. Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya, ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PSC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Tapares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSIS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSIS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSIS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Ashraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diarra, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yancha Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan
Kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSIS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSIS Semarang, bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSIS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSIS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Merukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi back kiri ada Giovanni Numberi, posisi back kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diarra, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas. Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya, ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenso harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenso Nambo saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenso bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo FC bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emma Arfan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arfan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini Liga 1 musim ini PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agio 4213. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PSC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 352. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emar Arfan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alpiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PSC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Tapares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haipong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rayhan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini Liga 1 musim ini PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan
Kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya. Meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol, dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSS Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Nemarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar dan
Kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alpiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Tapares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haipong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu, meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi back kiri ada Giovanni Numberi, posisi back kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haipong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya. Meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol, dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSS Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Nemarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu, meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap, itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan
kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alpiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agio 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Tavares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haipong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo FC bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSS Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Ashraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi back kiri ada Giovanni Numberi, posisi back kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diarra, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PSC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSS Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Nemarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar dan
Kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Tapares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo FC bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSS Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emma Arpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diarra, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Nemarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agio 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo FC bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panzer Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi back kiri ada Giovanni Numberi, posisi back kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas. Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya, ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PSC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenso harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenso Nambo saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenso bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Merukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agio 4213. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PSC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 352. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yancha Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambo saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya. Meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol, dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain, PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa
Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Pulim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Tapares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rayhan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini Liga 1 musim ini PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambo saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya. Meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol, dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSS Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Nemarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang, Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan, prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alpiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir, tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau tersulah lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Tapares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haipong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang
dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain, dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya
Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arpan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu, meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini Liga 1 musim ini PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali
ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang
dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini. Dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agio 4213. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 352. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yancha Sayuri, dan gelandang serang Kenson Ambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenson Ambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang dua tim memiliki perbedaan
skema, perbedaan gaya bermain. Dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya. Meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol, dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang, bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain
pertama yang memutus serangan lawan, keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM. Bahkan M. Arfan maupun Saiki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu, meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saiki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini, Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini, Liga 1 musim ini, PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14.
setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Merukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alpiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansa juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas
di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 di Jerman saat ini, dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas. Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya, ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Tapares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haipong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain. Dan pelatih PSIS mengakui bahwa
apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Aegis mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain, jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda, meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam
proses serangan PSM. Bahkan M. Arfan maupun Saki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu, meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap, itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini Liga 1 musim ini PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSS Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC.
dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim, baik PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar, mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh, sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan, prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini, memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan, sama seperti dengan Dewangga, juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia
U17 di Jerman saat ini, dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diara, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trusula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten, pencetak gol saat ini untuk PSS Semarang, akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari TC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yance Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya, bahwa memang dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain. Dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Agios mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan, dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain,
jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda meskipun PSIS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya, meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol. Dan satu catatan bahwa Borneo FC bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSIS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Kayaknya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSIS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSIS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Ashraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM, bahkan Emarpan maupun Zaki Ashraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi
taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi Borneo FC, pemain-pemain seperti Ricky Pratama, pemain muda yang biasanya bermain sebagai striker, dimainkan sebagai gelandang. Lalu Dappa Salman, pemain dengan posisi stopper, dimainkan sebagai gelandang juga. Ini cukup menarik. Contoh lainnya adalah Saki Ashraf yang biasanya berposisi sebagai sayap ya, kadang gelandang sayap maupun back sayap. Itu saat ini ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ananda Rehan. Nah, ini menarik tentunya. Apakah nanti saat menghadapi PSS Semarang Tavares kembali akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Nah, itu ya tentu karena biasanya di bangku cadangan juga ada beberapa pemain-pemain yang bisa cukup diandalkan. Ada Victor Detan, pemain muda semua ini. Andi Harjito, masih ada Dappa Salman, Ricky Pratama juga tentunya, dan ada striker naturalisasi, ada Donald Bisa. Nah, untuk prediksi skor kita lihat secara head to head ya. Kita lihat dulu torehan PSS Semarang di laga kandang. Ini sebenarnya PSM bisa memanfaatkan ini karena secara di musim ini Liga 1 musim ini PSS ini tidak konsisten secara hasil saat bermain di kandang sendiri. Terlihat PSS mengalami sudah mengalami 2 kekalahan ya, kalau tidak salah ya, 2 kekalahan di kandang sendiri lawan Persebaya, lalu kalah dari Persib Bandung juga, kemudian bermain imbang menghadapi Borneo FC, menghadapi Sleman. Nah, ini tentu hal-hal yang patut untuk bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, bahwa PSM Semarang ini bukan tim yang superior, super power ketika bermain di markas sendiri. Meskipun ya betul bahwa dukungan dari fans, dari para Panser Biru bisa memberikan hasil yang berbeda jika para pemain tim dari PSS Semarang ini bisa memanfaatkan kondisi sebagai tim tuan rumah kali ini. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor kita kembalikan ke para Tribuners. Silakan tulis di kolom komentar siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga PSM Makassar, dan kita kembali ke kompetisi Liga 1 Indonesia memasuki pekan ke-14 setelah bermain tandang di pekan ke-13 menghadapi Borneo FC dengan hasil kurang memuaskan tentunya untuk PSM, kalah dari Borneo FC 1-0. Di pekan ke-14 ini skuad Juku Eja kembali harus menjalani laga tandang di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, dan pertandingan akan berlangsung Sabtu 30 September. Kick off-nya itu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, tentu kedua tim baik
PSIS Semarang sebagai tuan rumah maupun PSM Makassar mengharapkan di pertandingan kali ini mereka bisa meraih poin penuh sehingga prediksi awal kami pertandingan akan berjalan alot. Sebelum jauh membahas soal preview atau pertandingan prediksi kami soal laga PSIS menghadapi PSM Makassar, kita lihat dulu ya bersama-sama secara klasemen. Di klasemen Liga 1 sementara saat ini PSIS tuan rumah berada di posisi Big Four, berada di posisi keempat klasemen dengan torehan poin saat ini PSIS 21 poin, kemudian dari 13 pertandingan meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Sementara itu PSM Makassar masih berada di posisi ke-9 dengan 18 poin, 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat secara klasemen memang di Liga 1 hingga pekan ke-13 ya sudah ada beberapa klub yang bermain di pekan 14 juga. Kita lihat memang ini perolehannya jaraknya cukup tipis ya. PSIS di posisi keempat hanya beda 6 poin dari pemuncak klasemen Madura United, sementara itu tim-tim di bawah dari PSIS juga jaraknya cukup dekat, seperti ada PSM 18 poin, Persija di posisi 10 juga 18 poin. Ya, tentu jika PSIS gagal memenangkan pertandingan sementara PSM memenangkan pertandingan ini, poin mereka akan sama dan posisi PSIS tentu terancam sebab ada Persib juga di posisi kelima ya saat ini 21 poin. Bali yang baru saja sudah menjalani laga ke pekan 14 memenangkan pertandingan juga sudah mengoleksi 21 poin. Persebaya juga 21 poin belum memainkan pertandingan ke-14 pekan 14. Artinya memang selisih poin yang sangat-sangat tipis ini membuat persaingan di Liga 1 memasuki akhir-akhir putaran pertama ini cukup ketat, baik tim-tim yang bermain sebagai tim tamu itu juga akan memberikan permainan-permainan terbaiknya. Nah, lalu kabar lainnya untuk pertandingan kali ini memang kedua tim lagi ditimpa masalah, nyaris sama permasalahannya, yakni adanya beberapa pilar utama yang harus absen di pertandingan ini. Di skuad tuan rumah PSIS Semarang ada 7 ya, ada sekitar 7 pemain yang harus absen, terutama pemain anyar mereka TS Marukawa harus absen karena cedera. Lalu Dewangga juga tentunya kita tahu masih bersama dengan skuad timnas U24 di Asian Games, meskipun Indonesia sudah dipastikan gugur kalah dari Uzbekistan di babak 16 besar, namun perjalanan Alfiandra Dewangga menuju ke tanah air belum dipastikan, tentu akan absen di laga menghadapi PSM Makassar. Lalu Eka Febriansyah juga absen, Adi Satrio absen, Bahril Fahresa. Sementara itu PSM Makassar ada 5 pemainnya yang dipastikan juga absen. Ada Ananda Rehan sama seperti dengan Dewangga juga membela timnas di ajang Asian Games. Kemudian Yakob Sayuri masih harus menjalani masa pemulihan ya, masih mengalami cedera. Lalu Akbar Tanjung, kabar terakhir Akbar Tanjung harus absen 2 laga, dan waktu menghadapi Borneo FC kemarin Akbar Tanjung juga absen karena kena sanksi dari Komdis PSSI. 2 pertandingan harus dilarangan bermain akibat ada tindakan yang dianggap tidak sportif saat PSM menjamu Barito Putra di pekan ke-12. Lalu selain itu Sultan Saki, pemain muda, saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia
U17 di Jerman saat ini, dan sang kapten William Plim juga yang hingga saat ini juga belum mengikuti latihan sudah beberapa hari terakhir tidak mengikuti latihan bersama dengan skuad PSM Makassar. Nah, artinya kedua tim akan bermain dengan bukan skuad seadanya ya, namun akan banyak mengandalkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti akan ditempatkan sebagai pemain utama atau starting. Yap, kita langsung saja untuk prediksi starting 11 kedua tim sudah terlihat di layar Tribuners. Kita mulai dari sisi kiri, ada PSS Semarang dengan formasi andalan pelatih Gilbert Agios 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Rizky Darmawan, kemudian 2 center back, stopper Lukas dan Wahyu Prasetyo. Back lokal, masih muda, saat ini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Lalu posisi bek kiri ada Giovanni Numberi, posisi bek kanan ada Wahyu juga, 2 gelandang bertahan Setiawan dan Diarra, kemudian Pitinho akan ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu trio atau Trisula lini depan dari PSS Semarang, Carlos Portes sang kapten pencetak 6 gol saat ini untuk PSS Semarang akan ditempatkan sebagai striker utama dan diapit oleh Gali Pretas yang mencuri perhatian pemain timnas Timor Leste dengan agresivitas bermainnya. Ini akan dimainkan sebagai starter. Lalu ada Irsyad Maulana, mantan pemain dari PSM Makassar, akan dimainkan sebagai pengganti dari PC Marukawa yang harus absen di pertandingan kali ini. Lanjut kita ke skuad PSM. Bernardo Pares seperti biasa akan menggunakan skema atau formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang Reza Arya, lalu 3 back Yoran Fernandes sudah dimainkan saat menghadapi Borneo FC pekan lalu. Pekan ini tentu menghadapi PSIS, Yoran Fernandes kembali akan dipercaya sebagai leader di lini belakang bersama dengan Saprudin Tahar dan Erwin Gutawa. Di posisi 5 gelandang untuk gelandang bertahan, karena absennya Akbar Tanjung, maka posisi ini akan diambil alih oleh Zaki Asraf berduet dengan M. Arpan, kapten dari PSM. Lalu untuk gelandang sayap Rizky Eka dan Yanca Sayuri, dan gelandang serang Kenzo Nambu. Di laga menghadapi Borneo FC, Kenzo Nambu tidak dimainkan karena mengalami sedikit gangguan setelah perjalanan jauh bermain di AFC Cup menghadapi Haiphong, tim asal Vietnam. Kenzo harus diistirahatkan dan dia tidak dimainkan saat menghadapi Borneo FC. Namun kabar terakhir, Kenzo Nambu saat ini sudah turut disertakan skuad PSM Makassar ke markas PSS Semarang. Tentu PSM sangat berharap Kenzo bisa bermain sejak menit pertama karena saat ini dia berstatus sebagai top skor sementara PSM dengan 6 golnya, sama dengan Carlos Portes. Nah, sementara itu duet penyerang PSM Makassar ada Adilson Silva dan Everton Nascimento. Nah, ini skema kita lihat ya bahwa memang dua tim memiliki perbedaan skema, perbedaan gaya bermain. Dan pelatih PSIS mengakui bahwa apa yang ditampilkan PSM hingga pekan ke 13 Liga 1 ini tidak berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan saat meraih gelar juara di Liga 1 musim lalu. Artinya secara skema tetap sama, intensitas bermain, agresivitas, cara bermain, game plan yang dimainkan juga sama. Hanya saja memang Gilbert Agios mengakui bahwa ada beberapa hal yang membuat PSM musim ini mengalami sedikit penurunan dengan ya mungkin karena persoalan adanya berbagai macam masalah ya, mulai dari masalah badai cedera pemain,
jadwal yang cukup padat karena harus bermain di AFC Cup dan segala macam. Hanya saja memang PSIS tetap mewaspadai bahwa dengan kehadirannya kembali Kenzo Nambu, sementara di sisi lain mereka harus kehilangan Taise Marukawa, ini akan menjadi satu satu sisi yang sisi kerugian bagi PSIS Semarang. Nah, untuk kita lihat secara agresivitas gol ya, hingga pekan ke-13 PSIS Semarang sudah mencetak 18 gol, kemasukan 13 gol, sementara PSM memasukkan 15 gol dan 13 gol. Artinya ini tidak jauh berbeda meskipun PSS sedikit lebih unggul, namun untuk pencapaian kemasukan golnya tidak lebih baik dari PSM Makassar. Artinya memang ada peluang bagi PSM untuk bisa mencuri gol, mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan di pekan ke-13 pekan lalu saat PSM harus kalah dari Borneo FC, para pemain PSM ini bermain dengan Spartan, memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang padahal bermain sebagai tim tamu, kelelahan dan melakukan rotasi pemain, namun ada upaya-upaya yang baik dilakukan oleh PSM Makassar ya. Meskipun beberapa peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar gagal menjadi gol, dan satu catatan bahwa Borneo bisa memenangkan pertandingan hanya melalui gol penalti. Artinya bahwa ini satu satu isyarat, satu kode warning, kode berbahaya bagi PSIS Semarang bahwa memang PSM Makassar adalah tim yang sulit kebobolan, tim yang solid, apalagi sudah kembalinya Yuran Fernandes ya, sudah kembalinya Yuran Fernandes. Hanya memang ya ini harus betul-betul diperhatikan oleh PSIS Semarang. Di sisi lain PSM juga memiliki pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi-situasi sulit. Paling utama adalah Kenzo Nambu, pemain yang selalu bisa mengandalkan kelebihannya dalam positioning. Dia adalah bukan pemain yang full skill, bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi Kenzo Nambu ini adalah tipikal pemain cerdas, pemain yang bisa membaca permainan dan akhirnya mencetak gol lewat memanfaatkan kelengahan dari pemain belakang lawan, karena dia bisa memposisikan dirinya terhindar dari penjagaan ketat pemain lawan ya. Selain itu tentu masih ada Rizky Eka, masih ada Yance Sayuri, di mana PSM Makassar tentu mengandalkan sisi sayap ini ya untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari PSIS Semarang, dan juga dibantu oleh Zaki Asraf dan Emarpan. Kedua pemain ini ya meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, lebih banyak sebagai pemain pemutus serang, pemain pertama yang memutus serangan lawan. Keduanya juga beberapa kali terlibat dalam proses serangan PSM, bahkan Emarpan maupun Zaki Asraf itu memiliki catatan statistik untuk shoot on target itu cukup baik. Keduanya biasa mengandalkan sepakan-sepakan ketika mendapatkan bola-bola ini ya, mendapatkan bola-bola rebound dan menunggu di luar kotak penalti bersama dengan Kenzo Nambu untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan ke dalam ke gawang lawan itu biasanya. Dan inilah yang akan menjadi taktik
taktik strategi utama dari Bernardo Tavares dalam sisi serang nantinya. Prediksinya begitu. Meskipun kita tahu kadang Tavares juga memiliki rencana-rencana yang di luar dari prediksi kita. Contoh saat menghadapi